Yakin dengan memenangkan Prabowo Gibran di Indramayu dengan mutlak nasional satu putaran, perubahan ini akan kita jawab. 5.316 TPS, muncul kemenangan di satu TPS adalah Prabowo Gibran. Prabowo Gibran menang satu putaran. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Indonesia maju. Pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat Kabupaten Indramayu. Kami pengurus tim kampanye daerah Prabowo Gibran Kabupaten Indramayu beserta relawan dan elemen pendukung lainnya berjanji akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran dengan target 70%. Satu frame dan satu frekuensi untuk satu langkah memenangkan Prabowo Gibran secara nasional satu putaran, termasuk Indramayu. Target Pak, suara sendiri Pak. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa target kita di Indramayu 70%. Dari hasil survei sekarang, survei internal kita itu sudah masuk di angka 50,81%. Insya Allah masih ada waktu 53 hari lagi sampai hari pencoblosan, mungkin kita bisa untuk up perjuangan agar bisa tercapai di angka 70%. Tapi optimis ya di Indramayu ini suara amat sangat. Kita ini didampingi, diperjuangkan dengan modal parlemen saja sudah di angka 62%. Apalagi sekarang dengan semangat teman-teman ketua partai yang hadir non parlemen, kita menyatakan sikap sama-sama berjuang, tidak ada pembedaan, duduk sama rendah, berdiri sama dulu, agar kelak nanti kita menang secara bersama. Untuk posko pemenangannya di mana Pak? Kalau posko pemenangan sekretnya ada di sebuah center. Jadi ada tanda-tanda alam yang menyebutkan Prabowo bakal jadi. Oh iya, ada itu penting lah untuk kita menjadi pedoman kita ya. Apa itu tanda alam? Oh, jadi tanda alam untuk sementara ini yang memang antara alhamdulillah atau tidak, yang pasti tidak pernah terjadi di dalam pilpres itu di bulan Februari. Baru kali ini pilpres ada di bulan Februari dan bertepatan di tanggal 14. Kalau menghitung 14 dengan 2 itu jumlahnya 16, angka 1 udah benar. Jumlahnya 7. Di 2024 bangsa kita memiliki tujuan untuk memilih seorang presiden. Presiden yang ke-8, Pak Prabowo sandinya 08. Jadi saya yakin, ditambah lagi kode yang kedua, di mana dalam undian Mas Gibran dapat 14, Pak Prabowo juga dapat nomor 2, bertepatan juga dengan hari pemilihan. Jadi tidak ada diragukan lagi bagi saya, makanya itu juga menjadi sebuah motivasi kita, meyakini kita, semangat kita untuk menjadi takdir. Tindak lanjut setelah ini apa Pak? Tindak lanjut setelah ini ya biasa, karena kita ini adalah ketua partai politik yang mungkin sudah lama berkecimpung pada dunia, jadi sudah paham betul bagaimana untuk merebut politik itu tidak lepas dengan dunia, karena yang memiliki kedaulatan adalah rakyat, sehingga politik butuh sentuhan. Rakyat harus diberikan sentuhan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kita, sampaikan pesan moral Pak Prabowo. Terlepas nanti ketika masyarakat ada yang bertanya visi misi, ya kita sampaikan visi misinya. Tapi pertama adalah sentuhan batin yang dibutuhkan. Pemimpin publik yang dibutuhkan adalah modal dasar 4. Bukan persoalan pintar, bukan persoalan cerdas. Yang pertama adalah peka. Karena yang dihadapi oleh rakyat. Persoalan rakyat itu universal. Yang kedua, baru pintar. Pintar itu nomor 2. Yang pertama peka, harus memiliki kepekaan sosial yang kuat.
karena dihadapi rakyat. Yang kedua yaitu pinter. Yang ketiga pengalaman. Yang keempat membangun kerjasama yang baik semua stakeholder yang ada. Jangan bahwa saya seorang pemimpin terus dipegang kita, yang mohon maaf, amburadul. Kan keberanian bahkan ada Gibran takut menghadapi, tapi pembuktian semalam hanya satu cawapres yang memiliki konsep kuat dan terkonsep dengan baik, termasuk terintegrasi dalam membangun untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia maju 2045. Untuk datang ke Indramayu, bagaimana harapan masyarakat Indramayu supaya Mas Gibran datang? Insya Allah waktu masih ada. Rencana kami juga akan terus berupaya untuk mengundang paslon ini di antara capres atau cawapres untuk bisa hadir di Indramayu. Karena kita juga butuh sosok mereka agar masyarakat Indramayu lebih yakin dan lebih terbuka. Dengar-dengar katanya mau datang ke Jatibarang. Ya ini datang. Iya. Kapan? Ya dengar-dengar itu isu-isu berkembang di masyarakat tuh, gitu. Jadi awal memang mau datang Mas Gibran, akan tetapi mungkin mempetakan konteks politik antara ruang-ruang yang ada, zona-zona yang ada di wilayah. Jadi Mas Gibran awalnya mau ke sini, tapi didorong ke Jawa Timur. Karena dalam peta politik sekarang, Mas 1, 2, 3.